Kemudian bagaimana menggunakan analisis IRR untuk alternatif lebih dari satu? Kalau tadi contoh soal yang tadi itu kan kalau alternatifnya hanya satu, jadi hasil akhirnya adalah kita harus memutuskan apakah alternatif tersebut layak untuk dilakukan atau tidak. Nah, kalau ada beberapa alternatif, kita diminta memilih salah satu dari beberapa alternatif, maka kita gunakan analisis inkremental. Ini contoh kasus untuk beberapa alternatif. Jadi ada beberapa alternatif investasi yang dipertimbangkan. Sebuah perusahaan merencanakan akan membeli mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif mesin dengan usia pakai masing-masing 10 tahun ditawarkan kepada perusahaan. Mesin X, ada mesin X dan mesin Y. Masing-masing mesin ini punya harga beli, keuntungan dan nilai sisa di akhir usia pakai yang berbeda, tapi dia usia pakainya sama masing-masing 10 tahun. Dengan MARR 9% per tahun, maka tentukan mesin yang harus dibeli dengan menggunakan analisis IRR ya. Jadi kita pakai IRR untuk menilai alternatif investasi mana yang lebih menguntungkan. Nah, karena beberapa alternatif di sini, maka kita gunakan analisis inkremental. Di dalam analisis inkremental yang pertama kali kita lakukan, kita urutkan alternatifnya dari yang memerlukan biaya investasi terkecil sampai yang terbesar. Nah, sebenarnya tadi kan hanya ada dua alternatif mesin. Nah, tetapi di sini kita pertimbangkan satu alternatif lagi, yaitu do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Sehingga kalau diurutkan, yang membutuhkan biaya investasi terkecil adalah alternatif do nothing, 0 rupiah, kemudian membeli mesin X 4 juta rupiah dan mesin Y 12 juta rupiah. Setelah diurutkan, maka kita lakukan analisis inkremental. Nah, ini secara bertahap ya, jadi kita pasangkan dua-dua dulu dari tiga alternatif yang ada tadi. Urutan yang pertama itu kan tadi do nothing, kemudian yang kedua mesin X, maka kita bandingkan dulu antara do nothing dan mesin X. Kita cari yang terbaik di antara do nothing dengan mesin X. Nah, kemudian setelah kita dapatkan yang terbaik, misalnya jika yang terpilih adalah do nothing antara do nothing dan mesin X, maka selanjutnya kita lakukan perbandingan antara do nothing dengan mesin Y. Tetapi kalau yang terpilih adalah mesin X, maka yang selanjutnya dilakukan perbandingan antara mesin X dan mesin Y. Jadi analisisnya secara bertahap. Nah, kita bandingkan dulu antara alternatif mesin X dan do nothing ya. Jadi kita buat dulu tabelnya seperti ini supaya lebih mudah. Kolom pertama itu adalah tahunnya. Jadi ini menunjukkan cash flow-nya ya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10 karena usia pakainya 10 tahun. Kemudian yang kita tulis dulu di sebelah kiri itu adalah alternatif do nothing. Jadi ini urutan pertamanya. Kemudian di sebelah kanannya itu baru urutan keduanya mesin X. Kemudian kolom terakhir ini adalah inkremental. Inkremental itu nanti kita cari selisih antara alternatif yang di sebelah kanan dikurangi alternatif yang sebelah kiri. Nah, untuk do nothing, karena dia nggak melakukan apa-apa, tidak mengeluarkan biaya apa-apa, dan tidak mendapatkan benefit apa-apa, maka cash flow-nya dari tahun ke-0 sampai 10 ini 0 terus ya. 0 terus. Kemudian untuk mesin X, di tahun ke-0 kita harus mengeluarkan biaya sebesar 4 juta rupiah untuk pembelian atau untuk investasi, maka di tahun ke-0 di sini dituliskan minus 4 juta. Kemudian ada penghematan setiap tahunnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, ada penghematan setiap tahunnya sebesar 1 juta rupiah dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Nah, di tahun ke-10 itu juga ada nilai sisa sebesar 2.500.000. Sehingga kalau di tahun ke-10 itu ada penghematan sebesar 1 juta dan ada nilai sisa sebesar 2.500.000, maka total di tahun ke-10 itu ada benefit sebesar 3.500.000. Kemudian ini kita hitung inkrementalnya, sisi kanan dikurangi kiri, ini minus 4 juta dikurangi 0, ini minus 4 juta. Kemudian dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9 itu kan sama terus ya, mesin X itu mendapatkan benefit 1 juta setiap tahunnya, alternatif do nothing itu 0 rupiah setiap tahunnya, sehingga di sini inkrementalnya 1 juta.
Kemudian yang tahun ke-10 ini 3.500.000 dikurangi 0, 3.500.000. Nah, setelah itu kita cari nilai IRR-nya atau I bintangnya berdasarkan cash flow di incrementalnya. Misalnya di sini kita pakai untuk menghitung IRR-nya kita pakai persamaan present worth ya. Di sini present worth berarti present worth benefit sama dengan present worth cost. Kita lihat di incremental tadi benefitnya adalah yang nilainya positif, berarti ini 1 juta dan 3.500.000. Kemudian cost-nya adalah yang negatif, minus 4 juta. Nah, benefit yang pertama adalah yang 1 juta. 1 juta itu dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9. Kalau kita lihat di cash flow ini. Maka di sini dituliskan 1 juta. 1 juta itu nilainya adalah anual, karena dia merupakan anual. Supaya jadi present maka harus dikalikan dengan P per A. Periodenya adalah 9 karena selama 9 periode. Kemudian benefit yang kedua adalah 3.500.000 di tahun ke-10. 3.500.000 ini adalah future di tahun ke-10. Supaya jadi present maka di sini dikalikan dengan P per F I bintang 10. Sama dengan present worth cost. Cost-nya ini adalah yang nilainya minus 4 juta rupiah ini ya. Nah, 4 juta ini sudah di tahun ke-0 atau berarti sudah present. Maka di sini dituliskan tetap 4 juta rupiah. Sudah present. Ini kan present worth benefit sama dengan present worth cost. Kemudian kita cari nilai I bintangnya atau IRR-nya dengan cara trial and error. Misalnya kita ambil sembarang nilai I bintangnya adalah 20%. Nah, berarti kita coba nih dengan P per A 20% 9. Itu faktor pengalinya berapa? Kita cari di tabel bunga, nilainya adalah 4,03. Kemudian P per A 20% 10, di tabel bunga 0,161. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, nilainya menjadi 4.596.000. Nah, padahal di sini yang kita inginkan untuk mencari nilai IRR atau I bintang, sisi kanannya itu bernilai 4 juta rupiah. Berarti kan ini belum sama ya. Karena belum sama, kita cari lagi nilai I bintang yang lain. Misalnya, kita ambil nilai I-nya adalah 25%. Berarti kita cari di tabel bunga, P per A 25% 9, nilainya 3,46, P per F 25% 10, 0,107. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan, nilainya menjadi 3.838.000. Nah, ternyata belum 4 juta juga. Nah, 4 juta ini kan berada di antara 4,5 juta dan 3,8 juta. Maka berarti IRR-nya pasti di antara 20% dan 25%. Nah, dengan menggunakan interpolasi seperti yang cara di satu alternatif tadi, didapatkan nilai IRR-nya adalah 24%. Nah, karena nilai IRR-nya itu lebih besar dari MARR-nya tadi 9%, maka yang terpilih adalah mesin X. Jadi yang terpilih adalah alternatif yang di tabelnya ada di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya nilai IRR-nya kurang dari MARR, maka yang terpilih adalah alternatif do nothing atau yang di sebelah kiri. Karena ini IRR-nya lebih besar dari MARR, maka yang terpilih adalah mesin X. Maka alternatif mesin X menjadi alternatif layak, dan alternatif berikutnya atau alternatif kedua atau mesin Y berarti menjadi alternatif pembanding. Maka langkah selanjutnya kita ulangi langkah nomor 2 sampai 6 untuk alternatif mesin Y. Caranya sama, kita buat tabelnya lagi. Tahunnya dari 0 sampai 10 cash flow-nya. Kemudian mesin X-nya tadi kita pindahkan di sebelah kiri, mesin Y-nya di sebelah kanan. Nah, kemudian kita masukkan data cost dan benefitnya. Ini mesin X tadi sudah ya sama. Kemudian mesin Y itu butuh biaya investasi 12 juta rupiah di tahun ke-0 atau di sini dituliskan minus 12 juta. Kemudian dari tahun ke-1 sampai 9 ada penghematan per tahun sebesar 3 juta. Kemudian di tahun ke-10 itu dia ada penghematan juga sebesar 3 juta dan nilai sisa sebesar 3 juta. Sehingga totalnya di sini ada 6 juta.
Coba kita cek. Nah, 3 juta, nilai sisanya di akhir usia pakai juga 3 juta. Sehingga total di sini 6 juta. Kemudian kita cari incrementalnya, selisihnya minus 12 juta kurangi minus 4 juta, minus 8 juta, 3 juta kurangi 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita hitung IRR-nya berdasarkan aliran kas yang incrementalnya tadi. Nah, di sini berdasarkan aliran kas incremental, cost-nya adalah yang 8 juta, benefitnya 2 juta dan 2.500.000. Ada di sini benefitnya ada senilai 2 juta rupiah dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9. Maka di sini kita tuliskan 2 juta rupiah. Karena kita mau pakai persamaan present worth, maka 2 juta ini kita ubah ke dalam present. Karena 2 juta itu annual, maka dikalikan dengan P per A. P per A, I, bintang yang akan kita cari periodenya selama 9 periode. Kemudian di tahun ke-10 ada benefit 2.500.000, maka kita tuliskan 2.500.000 karena 2.500.000 itu adalah future di periode ke-10, maka supaya jadi present dikalikan dengan P per F, I, bintang 10 karena di periode ke-10. Sama dengan cost-nya adalah 8 juta. 8 juta ini sudah di tahun ke-0 atau sudah present, maka tetap ditulis 8 juta. Caranya sama, kita coba-coba nilai I bintangnya atau IRR-nya, misalnya 20%. Kita cari di tabel P per A 20% 9, hasilnya 4,0 sekian. P per F 20% 10, hasilnya 0,16 sekian. Sehingga ketika dihitung, dimasukkan di persamaan, didapatkan nilai 8.465.000. Katanya diminta 8 juta. Kita trial and error lagi, kalau 25% ternyata yang didapatkan 7.194.000, bukan 8 juta. Nah, karena 8 juta di antara 8,4 dan 7,1 juta ini, maka nilai IRR-nya juga pasti di antara 20-25%. Sama caranya dengan menggunakan interpolasi, ketemu nilai I-nya adalah 22%. Karena nilai I-nya lebih besar dari MARR, 22% ini, MARR-nya tadi 9%, maka yang dipilih adalah alternatif yang di sebelah kanan, di tabel sebelah kanan, yaitu mesin Y.